Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbuna rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kita lanjutkan pembahasan tafsir Karimur Rahman fi tafsir Kalamil Manan yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir. Kita masuk pada tafsir Quran surat Al-Hajj ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa minan nasi, di antara manusia, mayujadilu fillahi bighairi ilmin, ada yang membantah tentang Allah tanpa ilmu. Wa yattabi'u kulla syaitonin marid, dan mengikuti setiap setan yang jahat. Ayat yang keempat, kutiba alaihi, yang telah ditetapkan terhadap setan itu, annahu man tawallahu, bahwa barang siapa yang berkawan dengannya, fa annahu yudillu, tentu dia akan menyesatkannya, wa yahdihi, dan membawanya, ila azabis sa'ir, ke dalam azab neraka. Tafsir ayat yang keempat, ayat yang ketiga sampai yang keempat, menurut As-Sa'di adalah di antara manusia ada satu golongan dan kelompok yang mana mereka itu menempuh jalan kesesatan dan menyanggah hak dengan kebatilan. Parahnya, mereka membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, karena memang apabila dengan ilmu pengetahuan mereka tidak akan pernah sanggup. Maka yang mereka lakukan adalah yang diinspirasikan oleh setan untuk membantah kepada Allah, membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah untuk menjadikan kebatilan sebagai tolak ukur dan menghilangkan al-haq. Padahal menurut As-Sa'di dengan kondisi seperti itu merupakan puncak kebodohan, karena di dalamnya tidak mempunyai ilmu sedikit pun. As-Sa'di memperkirakan bahwa modal yang mereka miliki adalah taklid. Taklid itu artinya ikut-ikutan. Kepada siapa? As-Sa'di mengatakan taklid kepada tokoh-tokoh kesesatan, tokoh-tokoh yang membangkang kepada Allah dan kepada Rasulnya, tokoh-tokoh yang memusuhi. Dan inilah argumentasi yang paling mudah. Ketika ilmu pengetahuan tidak bisa dilakukan, maka dia akan menjadikan omongan-omongan tokoh-tokoh zaman dahulu, orang-orang yang dianggap pintar oleh mereka atau dijadikan pintar, di branding pintar, dijadikan bahwa dialah sumber kebenaran sebagai argumentasi mereka. Dan tokoh-tokoh ini nanti akan berubah dan menjadi orang yang mempropagandakan jalan menuju neraka. Firman Allah, kutiba alaihi, yang telah ditetapkan terhadap setan itu, artinya telah ditakdirkan pada setan yang jahat ini bahwa apabila mengikutinya, maka sudah pasti destination dari setan ini adalah kesesatan. Dan yang namanya kesesatan
itu jauh dari jalan kebenaran, jauh dari siratal mustaqim atau jalan yang lurus. Allah sebutkan juga destination dari setan ini adalah ila adzabis sa'ir, yang akan membawanya ke dalam azab neraka. Sebenarnya dalam hal ilmu kita tidak boleh berkata apabila tidak memiliki ilmunya. Firman Allah di dalam surat Al-Isra, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Janganlah kalian berbicara tanpa didasari ilmu. Inna sam'a, sesungguhnya pendengaran, wal basara, pendengaran, wal fuad, hati, kullu ulaika kana hum mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena untuk mencari ilmu dengan 3 tadi, sam'a, basar, fuad, telinga, penglihatan, dan hati. Apabila kita tidak memiliki ilmunya, maka jangan berani-berani untuk mengungkapkannya. Bahkan para ulama mengatakan, dikatakan berbohong apabila mengatakan kembali apa yang dia dengar semuanya. Semua yang dia dengar 100, dia ungkapkan 100, dianggap berbohong. Kenapa? Karena tidak mungkin kita bisa menyampaikan 100% apa yang sudah kita dengar, apa yang sudah kita perhatikan, apa yang sudah kita alami. Karena pasti akan ada penambahan, pengurangan yang disesuaikan dengan kondisi kita. Dan apabila kita mengikuti langkah-langkah setan, diantaranya adalah menentang kebenaran dalam ilmu, maka Allah akan menjadikan jalan itu jalan yang mengantarkan orang tersebut ke dalam neraka. Karena itulah akhir dari tujuan setan. As-Sadi mengatakan ini adalah tangan kanan iblis. Firman Allah, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Fatir ayat 6. Orang yang berusaha membantah tentang Allah, ia memadukan kesesatan dirinya sendiri pribadi dan usaha dia dalam menyesatkan orang-orang. Dan cara melakukannya, dia nggak usah capek-capek berpikir. Dia hanya mengikuti dan meniru-niru setan yang jahat. Dan dalam konteks ini, As-Sadi menjelaskan termasuk orang-orang kafir yang merasa dirinya benar, yang merasa bahwa Allah itu bukan hanya yang disembah satu-satunya, dan semua orang-orang yang termasuk ke dalam ahli bid'ah yang menyatakan dengan perbuatannya bahwa Rasulullah keliru atau belum menyampaikan bagaimana cara beribadah kepada Allah. Dan As-Sa'di menyimpulkan bahwa mayoritas mereka, orang-orang kafir dan ahli bid'ah, itu sifatnya hanya follower saja, follower dari setan. Dan ciri dari follower setan itu adalah membantah tanpa dasar ilmu yang sahih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita dan menjauhkan ilmu yang tidak bermanfaat. Itu yang bisa disampaikan. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.